Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua, khususnya para pejuang P3K, baik itu P3K kesehatan maupun P3K pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai EF dari P3K Bidan tahun 2021. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar ke depan bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik buat semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih semuanya telah mendukung channel ini. Oke, untuk penjelasannya, yang pertama dari peserta pertama, FR-nya yaitu yang dia ingat, yang pertama dia ada tentang imunisasi pada anak usia 18 bulan, itu apa? Lalu menghilangkan mikroorganisme pada benda mati disebut apa? Kemudian bidan melakukan pemeriksaan fisik pada BBL di dalam ruangan ber-AC yang AC-nya tidak dimatikan sejak semalam suhu 16 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi pada bayi? Nah, katanya dia menjawabnya radiasi, tetapi awalnya dia menjawab konveksi. Lalu kemudian katanya diganti. Ada soal yaitu meletakkan bayi di alas yang dingin, disebut apa? Kemudian untuk ibu yang sering migran, cocoknya pakai KB apa? Lalu untuk peserta yang kedua, yang dia ingat yaitu soalnya mengenai asuhan kunjungan NIPAS hari ketiga. Lalu ada EKKR, ada juga reproduksi remaja, konseling bidan terhadap kasus remaja yang hamil di luar nikah, katanya seperti itu. Kemudian, yaitu kebutuhan cairan bupas berapa gelas per hari. Ada lagi soal mengenai proses mematikan mikroorganisme pada benda hidup disebut apa. Lalu ada kader desa siaga ada berapa. Kemudian tujuan PWS atau KIA apa. Lalu ada jenis perlekatan plasenta. Ada lagi imunisasi pada bayi. Kemudian untuk peserta yang ketiga, yaitu ada skala 1, 2, dan 3, dan 4. Ada mengenai BBL, nah ini hampir sama yang tadi juga ada BBL. Lalu kemudian ada tentang remaja, hampir sama dengan yang tadi. Ada juga desa siaga yang hampir sama. Ada mengenai menpos, ada juga mengenai KB, pil kombinasi. Ada juga mengenai imunisasi sama dengan yang tadi. Ada juga menghitung TBZ. Lalu untuk soal kultural dan manajerial itu hampir sama dengan TKP CPNS menurut dia. Kemudian untuk soal wawancara, banyak contoh yang belajar dari YouTube, katanya seperti itu. Nah, di sini ada soal. Nah, ini ada soal yang masih diingat. Satu lagi, kalau kita mau injeksi, pasien terus mengusap kapas alkohol itu namanya apa? Katanya A. Desinfeksi, B. Desinfektan, C dan D lupa mungkin ya. Lalu ada soal kalau PX dengan KB suntik APD apa yang digunakan bidan? Ada sarung bersih, ada sarung tangan steril. C dan D-nya mungkin kelupaan. Ini untuk jawabannya silahkan cari tersendiri ya. Lalu ada soal ibu membawa anaknya usia 2 bulan ke BPM. Imunisasi apa yang diberikan? Nah, ini soal imunisasi keluar ya. Tadi di FR-nya juga ada. Nah, ini pilihan gandanya, silahkan dijawab sendiri. Kemudian ada lagi soal yang masih diingat, yaitu bidan selesai menolong partus akan melakukan pemrosesan pada alat dengan merendamnya di larutan klorin. Disebut apakah itu? Lalu sebelum menyuntikkan KB, suntik apa yang dipakai untuk membersihkan kulit yang akan disuntik? Nah, di situ dia pilihnya kapas alkohol. Ini juga tentang KB tadi muncul ya di FR-nya. Lalu ada soal NYX, TTV normal, VT pembukaan 10, keterangan kepala bayi HOTG3 sudah dipimpin mengenjang 1 jam bayi belum lahir. Ibu mengatakan lemas kelelahan. Apa yang harus dilakukan bidan?
A. Pimpin mengejar 60 menit lagi. B. Anjurkan ibu miring kiri. C. Beri minuman sebanyak-banyaknya. D. Beri infus RL tetesan sedang. Silakan dijawab sendiri untuk jawabannya. Kemudian ada lagi soal mengenai ibu hamil ketiga merasa takut akan persalinannya yang akan datang karena riwayat persalinan yang dulu selalu robek dan dijahit banyak. Apa yang diberikan bidan? Ada konseling senam hamil, ajarkan cara meneran yang benar, suruh bersabar. D-nya lupa. Lalu ada ibu hamil 3 minggu, dia galau karena putihnya datar. Apa asuhan bidan? Lalu ada soal lagi mengenai orang tua punya remaja putri baru haid. KIE apa yang bidan berikan? A. Personal higien organ reproduksi. B. Nutrisi sehat seimbang. C-nya, D-nya lupa. Imunisasi TT 1, 2, 3, 4, dan 5 itu efektivitasnya berapa? Lalu ada remaja datang pucat, gak mau makan karena lagi diet, cuma makan sayur, HB 7,8, apa asuhan bidan? Nah, di situ dia jawabannya yang masih ingat, mungkin ada KIE diet sehat dan seimbang dan beri tabel FE. Jika saya ada kesalahan dalam penyebutan kata, mohon maaf ya, karena mungkin saya jelaskan lagi, saya ini bukan bidang saya. Tapi saya hanya membantu untuk para pejuang P3K untuk mempermudah perjuangannya untuk mendapatkan NIP P3K. Oke, sampai di sini video yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai P3K lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.